Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Audionya Pak Firman dimatikan. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanur nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengkalamkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala izin, ridho, petunjuk, isyarahnya sehingga kita bertemu dalam situasi pertemuan ruhaninya Allah. Insya Allah tidak akan terlupakan karunia kalam-kalam yang dihadiskan oleh Rasulullah sehingga menjadi kodrat ilmu sebagai wasilah kepada Allah untuk mencapai aku dalam rahasia. Untuk itu mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kita kalamkan selawat atasnya kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi akhirul zaman dengan membacakan Allahumma Jamaah bergabung pada malam Jumat dalam rangka ibadah tawassul rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam perjalanan kita memperjalankan riwayat dirinya kepada Dia yang mana sebutan Dia itu adalah sebutan batin yang tidak terputus sehingga berhubungan kita dalam masa Dia untuk mengatakan dan menjaga martabatnya sehingga kita tidak memberikan nama kepada rahasia, maka kita sebut dengan Dia. Dalam hal perjalanan tauhid ini, apa nama perjalanan tauhid itu sehingga halal disampaikan, mabrur dikerjakan? Tentu kita harus tahu ruh tajalli atau ruh hayat yang disebut tauhid. Ada perjalanan hayat. Apa ibadah yang dikatakan perjalanan hayat di dalam belajar tauhid? Inilah yang dikatakan pada makom tariqatul ilallah. Tauhid adalah tariqatul ilallah atau tarekatnya Allah. Apa yang dikatakan tariqatul ilallah? Itu yang disebut dengan perjalanan makom tasawuf. Makom tasawuf ini adalah mengandung 45.
Dikatakan tasawuf apabila kita mengerti apa itu tasawuf. Jangan tasawuf mentang-mentang cerita makrifat, mentang-mentang cerita hakikat, itu sudah tasawuf. Mentang-mentang cerita nur, zat, batin disebut tasawuf. Itu bukan tasawuf. Nah, yang dikatakan tasawuf adalah perjalanan. Perjalanan yang dikerjakan oleh pertama sekali batin awal bagi Tuhan yang berwujud Muhammad. Nah, ini adalah perjalanan wujud. Perjalanan sebuah wujud berwujud dan bermaujud. Apa namanya? Tasawuf dikenal dengan 45. Apa yang dikatakan 45 adalah 4 kodrat. 4 kodrat, 4 tajali, 4 perbuatan. Apa yang dikatakan 45? Tasyawafa. Apa itu tasyawafa atau tasawuf? Nah, tasawuf yaitu perbuatan tajali kasroh atau ibadah dengan ta ini pada sifat zahirnya Allah kepada wujud dia dan berhenti pada makom fa atau sir. Bagaimana perjalanan kerahasiaan zahirnya aku menjadi dia berwujud rahasia tasawwafa. Nah, ini yang kita jalankan. Tasawwafa ini berupa perjalanan. Tujuannya mengamalkan diri zahir ya, mengamalkan diri zahir ta dan alif kasroh a. Ya, diri zahir ini nih kita amalkan ta namanya. Ya. Nah, nah ini adalah lahiriah batiniah. Wa itu disebut dengan hu atau dia. Nah, terakhir baru fa. Fa adalah rahasia. Bagaimana zahir ini diperjalankan sampai kepada masa hayatnya dia dan berwujud kepada diri rahasia. Itu yang dikatakan tasawuf. Jadi 4 perbuatan atau disebut dalam bahasa tauhid yaitu 45. Ya, kenapa akan disebut 45? Karena tasawwafa itu adalah kulimah yang ada di dalam kalimah tasawwafa. Ini yang dikatakan perjalanan ruhnya Allah. Nah, dulu disebut dengan perjalanan Rasulullah. Apa nama perjalanan Rasulullah untuk kembali terwujud menjadi Allah? Nah, ini dia tasawwafa. Nah, gitu ya. Itu makanya tasawuf ini adalah syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nah, itu dikatakan tasawuf. Nah, itu kelimah yang 4 tadi. Syariat, nah itu ta, ya, hakikat, sa, tarikat, nah, fa, wa, waw atau dia, ya, hau, waw, dan ma'rifat adalah fa. Tasawwafa, syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nah, itu yang dikatakan tasawuf. Jangan nanti ditanya orang tasawuf apa, kita tidak paham menjawab. Tasawuf itu katakan seseorang yang beribadah dengan zahirnya, luput menjadi dia, wujud menjadi rahasia. Nah, itu namanya tasawuf kulimah 4. Ya. Nah, jemaah itu harus jeli di situ ya. Jadi ada kajian tauhid, ada tuh makomnya tasawuf. Tasawuf itu adalah tarikatul ilallah atau jalan-jalan Allah,
jalan ketuhanan. Nah, di mana berhenti ketuhanan? Yaitu mempersiapkan diri dengan tasawwafa, ya, tasawuf. Persiapkan diri kita berkodrat tasawuf. Dalam perjalanan otomatis dia akan berubah kodrat itu sampai mendapatkan diri fa, ya. Nah, diri rahasia. Nah, gitu. Jadi itulah yang harus dipahami, ya. Jadi sehingga kita kalau memang rapi memperjalankan tauhid, maka kita tidak akan mengalami kesulitan dalam mencapai makom. Apalagi sekarang pada makom aku, ya, aku keakuanku. Nah, ini supaya dia benar-benar tersimpan di kodrat ini tanpa ada tempat menyimpan. Kodrat ini adalah berangkasnya Tuhan, apapun bisa dia simpan, dan kodrat ini juga ia akan berubah dari perjalanan. Akhirnya kemampuan kita pun ikut perubahan tersebut. Bukan kita mencari-cari kemampuan, kita akan sampai kepada titik kemampuan tersebut. Nah, begitu jemaah. Jadi di tauhid ini tidak dibutuhkan seseorang mencari kebisaan, tapi apabila dia ikuti tauhid ini dengan sempurna, maka dia tanpa dia sadari dia telah berubah. Nah, gitu. Itu tauhid. Makanya ulama tauhid ini tidak dikatakan ulama, ya, tapi dikatakan mursyid. Nah, gitu. Kalau mursyid itu bukan ulama, ya. Mursyid itu adalah suatu wadah bagi Allah, ya, bukan seorang ulama. Jadi dengan kita memperjalankan tarikatul ilallah tadi, nah itulah yang dikatakan perjalanan dari zahir sampai menuju rahasia. Setelah sampai pada titik rahasia, sir atau dikatakan fa atau diri rahasia, nah disinilah kita baru bisa melaksanakan perintah agama. Nah, contohnya apa? Tafakur, ada fa, artinya kita sudah bisa memiliki kemampuan apapun yang akan kita lakukan dalam perintah syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Kenapa? Karena kodrat kita sudah berubah. Kita memiliki suatu keajaiban, yaitu kemampuan yang mana tiba-tiba mampu. Nah, inilah hikmahnya. Kenapa? Mengkaji tauhid bukan pengalaman. Tauhid ini adalah perubahan kodrat sampai pada masa yang mana kita tidak mengenal akan kajian, tetapi mengenal sesuatu, ya. Nah, inilah kalau masih kita terkait atau terikat kepada ikatan sir batin wujud, ini masih dalam rangka keakuan. Tapi tasawuf membuat perjalanan di dalam tauhid melebur segala yang batil dan yang hak, sehingga yang terwujud adalah sir rahasia awal, yang mana aku yang berahasia. Nah, tapi kalau kita belum luput menjadi kodrat rahasia, bagaimana si aku mau berahasia? Betul. Nah, kan gak mungkin aku bisa kalau kita masih terikat di dalam jalinan tauhid. Nanti tauhid
adalah melepaskan kita untuk melupakan segalanya dan mengambil kemampuan diri fa tadi, ya. Nah itu ya, mengambil kemampuan dari ana fa tadi untuk bisa mendapatkan sejatinya aku. Karena tidak ada lagi pertolongan kecuali kamu telah mendapat di atas segala yang di atas kemampuan yang tidak dibuka dalam kajian agama. Kamu akan mengenal yang tidak pernah akan kenal, Tuhan pun tidak akan kenal dia. Itulah ketinggian aku. Nah, jadi kita harus sempurnakan, ya. Kita harus sempurnakan sampai mencapai titik aku, gitu. Inilah tasawuf. Usahakan berakhir dengan diri fa, wujud fa tadi. Tasyawafa. Nah gitu. Akhirnya tasyawafa sudah menjadi sebuah rahasia. Nah, rahasia inilah yang akan menjadi tempat berahasia. Nah, sir usir. Nah gitu. Terjadilah tempat rahasia. Apa tempat rahasia? Ada rahasia yang belum punya tempat. Ya. Di dalam ketuhanan masih banyak rahasia yang belum punya tempat. Nah, saya contohkan seperti apa? Kalau kita kaji kodrat dan hakikat, zahir Allah berwujud Muhammad, bernapas akan aku. Nah, selesai. Kalau itu tidak ada, kamu siapa lagi? Coba sebutkan yang tidak ada di Tuhan. Siapa? Kalau kata Muhammad, maaf nggak suka saya zahir kamu. Kata Allah, malas saya kelihatan kayak kamu. Kata batin, menjadi nyawamu repot kan gitu. Terus kamu jadi siapa? Nah itu. Ini posisi. Apabila dilepaskan oleh ikatan tauhid, siapa wujudmu yang sebenarnya? Dari mana kamu tiba-tiba ada? Mudah-mudahan jemaah semakin hari semakin mengerti. Ya. Tapi saya tidak akan mengkhianati Allah dengan saya membuka kaji tanpa adab. Gitu, ya. Baik, itulah jemaah ya. Jadi karena kita di versi YouTube, jadi kita harus tahu ruhnya tauhid itu makomnya adalah tasawuf. Tasawuf ini terbagi 4. Kalau dijadikan kodrat itu dia akan berkodrat syariat, hakikat, tarekat, marifat. Kalau dijadikan berupa tajalli kodrat, dia akan menjadi tasawwafa. Nah ya, duduklah kamu, berubahlah menjadi itu. Dari ta, sa, wa, hau, yang duduk itu dia, fa. Nah itu yang nggak bisa dikasih nama lagi. Kalau sudah fa tidak ada lagi tuh, nggak ada penamaan di situ. Nah gitu ya. Nah itulah yang harus kita mengatakan tadabbur ya. Nah gitu. Itu yang dikatakan batasan tauhid. Ya, itu yang dikatakan batasan tauhid. Nah kalau sudah berhasil kita tasawwafanya yaitu bertauhid, berakhir kepada fa, nah maka kita sudah bisa kepada makom yang tidak ada dalam tasawwafa tadi.
Karena tasawuf adalah thariqatul ilallah, sebuah jalan, ya, yang mana jalan itu perubahan kodrat diri, ya, sampai kepada makom kerahasiaan. Barulah timbul yang mana rahasia di dalam rahasia. Karena tidak akan ada kemampuan apapun untuk mencari sesuatu yang tidak ada pada yang ada. Paham? Kecuali datangnya suatu kodrat yang sejatinya yang akan bisa kamu kendarai. Insya Allah mungkin nanti akan menjadi muzakarah pada sesi kedua. Untuk tasawuf, kalau ada yang ingin bertanya silahkan tentang perjalanan tasawuf terhadap tauhid. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan, insya Allah. Mari kita lakukan muzakarahnya. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jamaah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Musid Syekh Buya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu, sekeluarga bahagia. Silakan para khalifah, imam yang diberkahi, dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada Buya. Silakan Pak Khalifah Khatib Imam Kuswari. Saya baru pertama kali, mohon maaf. Silakan Pak Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Buya telah membuka tasawuf. Sering kita dengar tentang tasawuf, namun malam hari ini baru kami lebih paham lagi tentang apa sebenarnya tasawuf. Karena dengan belajar tasawuf, tahsin wa wafa itu dalam rangka memperjalankan diri untuk mendapatkan hak yang selama ini memang kita cari. Dan dengan tasawuf itu maka kita bisa beribadah, bisa tasyakur, bisa tadabbur, bisa tafakur, tadabbur, dan tasyakur. Di balik itu Buya, kami ingin bertanya bahwa apakah untuk mengenal diri yang sebenarnya atau sejatinya diri di dalam huruf fa itu memang satu-satunya harus lewat tasawuf atau ada jalan lain Buya selain tasawuf? Iya, tasawuf ini tujuannya adalah melepaskan semuanya. Tapi sebelum dilepaskan, memang harus dijalankan. Ya, bukan tasawuf sebagai batu loncatan, tapi tasawuf membuat seseorang melepaskan dan keluar dari dirinya. Karena kalau dia tak sawafa, tidak keluar dari dirinya, berubah menjadi suatu rahasia, dan belum dia mencapai ke titik yang dirahasiakan, maka dia harus melepaskan diri dulu. Jadi tasawuf itu belajar melepaskan, gitu. Sementara kita bertahun-tahun mencari dan mendirikan. Setelah berdiri, dilepaskan. Karena tidak ada kemampuan diri mencari sesuatu yang berdiri. Tidak ada. Tidak ada itu. Ya. Diri adalah sebuah yang lemah. Kalau di dalam keakuan, kalau dalam aku, dia sebuah yang lemah. Ibaratnya kalau kita sedang makan, mam, datang lalar, dia ambil nasi kita sebutir, dia bawa terbang, kita mau apa? Setinggi-tinggi kaji cuma melihat aja lalar ambil nasi kita.
Begitu kita di mata aku, di mataku, apa daya kamu? Seandainya aku angkat engkau menjadi cahaya, hanya ada sebuah sinar yang lewat sedikit saja. Tapi kalau tidak ada sinar itu, tidak mungkin ada tanda-tanda kalau aku ada. Nah, gitu. Jadi begitu. Ya kan? Ini jangan mempersulit lagi. Memang begitu. Ya. Nah. Coba, di mana besarnya saya letakkan posisimu? Cuma sedikit. Di jalan Tuhan lebih besar nilai pertanda daripada sebuah kodrat. Coba, alif saja mau berubah itu lewat harfiah, lewat tanda. Tidak kuasa alif itu bertahan kalau domah naik kamu jadi u. Nggak bisa dia bilang nggak mau, saya harus saja jadi i aja, nggak bisa. Nah, begitulah. Cuma kita belum terbiasa, ya, belum terbiasa dengan hal yang di luar biasa, gitu. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit ya Allah. Paling-paling kita lemparkan masalah kepada Allah. Ya. Allah ingin bicara dengan kita lewat kejadian, kita bilang Allah kasih musibah. Kita bilang Allah menguji kita. Padahal Allah mau bicara, karena kalam itu adalah kejadian. Itu jelas sudah disampaikan oleh guru kita. Tapi kalau yang kita dengar ini tidak kalam, tidak mutakalimun, tidak kauni, cuma sebuah gema, bisa nggak diartikan gema itu apa? Kita nggak ngerti. Kenapa? Karena belum tahu. Dan gitu. Dan tidak pernah mencoba, dan tidak tahu, dan tidak terbiasa. Nah, inilah aku. Cuma kalau tasawufnya dalam melaksanakan tauhid tidak betul-betul dia lepas menjadi wujud sir, dan sir ini akan menjadi tumpangan oleh sejatinya aku. Ini akan mengkhawatirkan ada sesuatu di depanku akan binasa, karena aku bukan Tuhan. Ya. Nah ini. Jadi harus kita paham dulu, melepaskan diri dengan tauhid, dengan memiliki jalan yang disebut dengan tasawuf. Gitu. Paham? Sedikit Bu ya, jadi di dalam tasawuf itu yang biasa disebut dengan thariqatul ilallah itu intinya adalah setelah mencari diri, ketemu diri, kemudian setelah itu dilepaskan begitu ya, Bu ya. Ya. Coba, sebanyak itu kajian tentang diri, itu harus lepas. Lepas itu dalam arti apa? Tidak bisa digunakan untuk mencapai titik aku. Paham? Paham Bu ya, luar biasa Bu ya. Terima kasih sekali Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya. Terima kasih pertanyaan muzakarahnya Imam Kuswari. Selanjutnya Buya ada Ustazah Inahari, silahkan. Terima kasih banyak Ustazah. Satunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah sehat selalu ya. Insyaallah. Pertanyaan saya Syekh tentang tasawuf 45 tasawuf tadi. Tentang tasawuf itu masing-masing apa sih itu? Syekh Buya, tolong. Yang dikatakan kulimah adalah kodrat yang bersembunyi di dalam kalimah. Ya. Dinamakan sebuah kulimah kalau sudah tahu di dalam kalimah ada kodrat bernama kulimah. Kulimah itu kodrat asalnya kalimah itu. Nah gitu ya. Nanti akan dirinci insya Allah. Paham? Iya, insya Allah. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ainari. Selanjutnya Pak Imam Suhadi dipersilahkan. Insyaallah. Terima kasih Juru Tablik Bunda Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah Buya sehat selalu Buya bersama keluarga. Terkait dengan tasawuf ini Buya, sebelum kami masuk dalam pemahaman, karena ini sebuah kajian hijaiyah, tentu ini berfokus dulu sama hijaiyah ini pemahamannya. Ini Buya, terkait dengan yang terakhir itu, wujud batin rahasia ini menuju batin fa atau batin Tuhan. Saya butuh di sini Buya penjabarannya. Pada saat ini melepaskan ini di batin rahasia ini Buya, apakah dikatakan dia akhirnya di situ Buya? Ya kan tadi sudah disampaikan. Awalnya pada zahirku tak dengan alif kasroha, ya. Nah di sini terwujudlah zahir batin shin alif kasroha dan wa atau hu atau dia menjadi dia, dan dia itu adalah fa sir. Jadi ini adalah semacam perubahan kodrat yang kita pelajari sedang belajar tauhid, itu akan berubah kodrat-kodrat itu tanpa kita sadari gitu. Makanya sebetulnya jemaah itu sebetulnya tasawuf itu sudah mengalir karena dia sudah mulai bisa mengikuti. Cuma kan ada kerasnya kepala, masih ada hati yang keras dari kepala, kan gitu. Nah gitu, tidak percaya ke diri sendiri, nah, dan menimbulkan keraguan diri sendiri lagi. Nah ini yang membuat lamanya tercapai perjalanan itu gitu. Jadi di tasawuf itu adalah tarikatul ilallahnya gitu, disebut dengan tarikatul ilallah, sebuah perjalanan. Paham? Insyaallah ini Buya, saya sambung satu lagi Buya terkait dengan kajian terakhir, wujud penyatuan tiga kodrat dalam satu wujud ini kan wujudnya Buya satu pandangan di situ. Apakah ini yang menuju ke tasawuf itu Buya? Tasawuf segala bentuk perjalanan akan merubah titik 4 ya. 4 titik pada diri gitu ya. Tidak perlu dibahas ke dalamnya apa yang 4 titik itu. Yang jelas semuanya dari 3 pasti jadi 4 gitu. Itu kaji. Yang tidak bisa dikaji dari 1 jadi titik, dari titik jadi hilang, dari hilang jadi bunyi. Nah itu nggak bisa dikaji ya.
Nah, baik, paham? Insyaallah Buya paham Buya insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mursyid Syekh Buya atas penjelasannya. Kita lanjut kepada Khalifah Majelis Imam Ridho Rahman. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Ustazah Ratih sebagai juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kami selalu mendoakan Buya agar sehat selalu bersama keluarga, Buya. Dan juga para ustazah, para khalifah, para imam yang hadir dalam live ini, semoga senantiasa sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kalaulah sekarang ini kami mendapatkan kajian tasawuf yang mana ini ya hampir kami dengar Buya dari beberapa waktu yang lalu, namun penjabarannya atau pemahamannya baru sekarang. Namun kata Buya sudah tidak asing lagi karena selama ini kita sudah sambil jalan melakukannya, betul Buya. Terkait tasawuf adalah suatu ibadah yang dikerjakan oleh sebuah wujud rahasia dalam kalimat ta, sya, wa, dan fa, Buya. Kalaulah seseorang sudah memahami dan mengkaji dalam kajian tauhid siriyah, ghaibiyah, ilahiyah, apakah ini termasuk dalam fa itu, Buya? Kalau fa itu kan sudah dibilang untuk pelepasan. Pelepasan, Buya. Ya, pelepasan. Berarti yang paling di golongan mana ini, Buya? Masuknya, Buya? Kalau kajian yang 3 tauhid tadi. Ya. Jadi sudah dibilang tadi, mulai dari zohir sampai menjadi wujud rahasia, dan rahasia itu melepaskan kita kepada sesuatu yang rahasia. Ya. Nah, gitu. Jadi untuk pelepasan. Jadi kalau tidak sempurna dia tidak akan lepas, masih nyangkut di nur, menyangkut di zat, menyangkut wujud, maujud. Nah, itu tidak lepas. Semua akan lepas. Tapi dalam rangka bertajalli, kan gitu. Dalam rangka perjalanan. Nah, gitu, paham? Jadi harus betul-betul melepaskan itu dulu bagi mereka, ya. Terus kalaulah dalam pendekatan untuk kembali lagi kepada itu, apakah mereka ada lanjutan lagi, Bu ya? Kalau boleh tahu, Bu ya, bahwasannya. Saat ini sebatas tasawuf kita pahami dulu ya. Ya, baik Bu ya. Nanti kalau panjang deh nanti insya Allah. Iya Bu ya. Terima kasih Bu ya atas kajian dan pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih muzakarohnya Khalifah Majelis Imam Ridho. Selanjutnya tadi sebenarnya sebelum Pak Imam Asep ada Pak Khalifah Imam Besar Pak Imam Falan, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustazah Ratih yang telah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami yang penuh untuk selalu kepada Buya dan keluarga, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kami menikmati kesehatan Buya yang telah diberikan. Dan begitu juga kepada saudara-saudaraku yang hadir pada saat ini, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kita dapat full menerima tausiah-tausiah yang disampaikan oleh mursyid kita. Alhamdulillah,
benar sekali yang telah disampaikan oleh para khalifah, bahwasanya tasawuf itu tadinya memang jadi pertanyaan. Selalu kalau kita berbicara tentang Tuhan, kau sudah belajar tasawuf gitu. Tasawuf itu apa? Bingung juga gitu. Setelah Buya sampaikan, ini dia ternyata hijab itu terbuka lagi. Jadi ilmu ini memang mulai dibuka-buka sampai habis sama Buya. Tapi belum kelihatannya, makanya belum habis ini. Jadi alhamdulillah Buya, kami sekarang sudah mendapatkan dasar dari tasawuf itu, dari ta, sa, wa dan fa, yang menjadi tekanan pada saya tadi, bahwasanya Buya mengatakan kodrat kamu tuh nggak ada di situ. Nah ini, jadi yang pelepasan itu yang saya tangkap, apakah di awal atau di fa-nya itu? Jadi waktu saya masuk di ta, itu sebenarnya kan sudah terlepas kodrat yang Buya katakan, tidak ada lagi kodrat kamu di situ. Berarti waktu ta itu sendiri pun sudah perjalanan Allah itu sendiri. Kan gitu ya. Nah, setelah perjalanan sampai di fa itu, nah itu sebenarnya hilang atau gimana Bu ya? Dari awal tuh ada huruf ta aja sudah nggak ada sebetulnya. Itu baru pengakuan. Ta ibadah, a. Nah alifnya aja udah ketahuan, itu tidak kita yang duduk ini. Kan gitu. Nah, ta. Sya zahir, terlihat zahirnya. Waw atau hau atau dia, dan fa tidak ada lagi semuanya. Nah itu sampai sejati dan sejatinya segala yang sejati. Ini adalah salah satu ujian yang paling berat. Dia ada tapi tak tercapai, itu tasawuf kan gitu. Kalaulah bisa kamu ada bersembunyi dalam satu pori-pori, mungkin saya dapati, dan bagi saya adalah azab yang sangat kuat, yaitu merindukan yang nyata tapi tidak nyata untuk dirindukan. Ini orang tasawuf, merindukan yang nyata tapi senyatanya tidak bisa dirindukan. Gimana kita mengambil kesimpulan? Itulah dengan tiada tadi. Itulah sir, itulah fa. Nah, kalau sudah berpotensi seperti itu, baru bisa dijadikan dia sebagai wujud lumbungnya sir, dasarnya. Dia bisa kembali akan awal mengkaji aku dari dirinya. Tapi kalau kebawa keakuan tadi, zahir Allah berwujud Muhammad, itu sudah nggak bisa itu. Nah yang gitu. Nah itulah gunanya fa itu. Itu awal. Ya, kalau di perjalanan keakuan ini itu kan akhir. Tapi kalau di perjalanan aku itu kan awal. Gitu. Baru awal itu, Bang. Oh, jadi waduh, susah juga nih menangkap jadi ya. Karena sepertinya sudah jadi, kan gitu ya. Maksudnya ya ini yang bakalan dibawa kemana-mana gitu ya. Iya, nanti kan terjadi, kalau sekarang kita pasti memberikan asma kepada wujud yang kita pakai ini. Tapi setelah dilepaskan semuanya, baru kita mengenal kodrat yang sejatinya, yang mana perjalanan itu
Mana yang bisa mencari aku pada wujud rahasia ini? Batin sudah nggak kepakai, marifat sudah nggak kepakai. Pokoknya ajaran-ajaran ketuhanan itu sudah nggak bisa. Tapi kodratnya itu, kodrat bagi aku itu, kan dia bilang, kodratku, tapi aku tidak kodrat, kan gitu. Nah itu tadi. Ini bahasanya sudah kepada hakiki dari hakikat. Gitu. Nah, makanya nanti insya Allah seperti itu. Jadi bisa harus dilepas dulu semuanya. Ya. Jadi kalau kita mau jauh-jauh, nah kan harus naik mobil apa, tapi ini kamu harus diam dekat sini tapi harus jauh, kan gitu. Nah, gitu. Udah dekat baru jauh, kan gitu. Sekarang yang jauh itu yang harus dekat, kan gitu. Ya. Tidak ada satupun yang bisa kau kendarai, kata Allah, ya, kecuali kamu sudah bisa memahami yang hakiki. Nah gitu. Kalau yang hakiki itu tidak akan bisa dipelajari dengan hakikat. Gitu. Tapi harus bersiap-siap untuk bisa menjadikan, kan gitu. Dan itu adalah suatu perjalanan yang nyata. Gitu. Paham? Insyaallah. Jadi ya kalau boleh saya simpulan sedikit Bu ya. Jadi ini paham aja dulu Bu ya. Paham. Maksudnya paham, Ya. paham itu tadi, define itu Bu ya. Itu untuk pemberitahuan, karena memang tauhid perjalanannya seperti itu, bukan menjadi suatu diri yang bangga menjadi diri Tuhan. Ini kalau sudah masuk kepada aku, nol, jangan cerita Tuhan. Yang ditemui bukan Tuhan, ya. Yang menemui juga bukan Tuhan, kan gitu. Ya. Harus lepas semuanya. Ya, paham ya. Waduh, ini sudah ini di YouTube, lanjut. Ya Bu ya, paham insyaallah. Ya, makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini masih menyimpan nanti jawabannya. Selanjutnya silakan Pak Imam Asep Gerhadi. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga serta seluruh jemaah diberikan kesehatan. Amin, insya Allah. Allahumma amin. Terima kasih Pak Juru Tablik. Pertanyaan saya seperti ini, Buya. Tadi Buya mengatakan bahwa tasawuf itu adalah tajalli kodrat. Nah, perjalanan kodrat zahir Allah menuju rahasia. Yang saya tanyakan tentang kodrat itu adalah berangkasnya Tuhan yang terus berubah. Itu maksudnya gimana, Bu ya? Iya. Tidak ada ketetapan bagi sebuah kodrat. Ya. Terlihat memang terlihat, tapi bisa nggak kita tetapkan yang terlihat? Ternyata yang terlihat juga banyak-banyak macam, tidak ditetapkan. Apalagi yang sifatnya wujud, tambah nggak tetap lagi. Apalagi ditambah wujud, tambah nggak tetap. Apa wujudnya? Kalau kamu berprasangka ada, maka aku tiada, kata wujud. Kalau kamu merasakan aku tiada, sesungguhnya yang tiada ada. Nah ini nggak ada yang jelas semuanya, kan gitu. Tetapi harus jalan. Nah itulah tadi perubahan tadi itu. Jadi tidak ada yang tetap. Ya. Nah itu yang dikatakan sebuah perubahan. Nah cuma di Al-Quran bahasanya halus.
wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, demi masa. Nah, gitu. Demi masa, demi keadaan. Ya. Nah, manusia itu merugi karena nggak mau berubah. Nah, ini kan makanya pelajaran Islam itu ma'rifah atau mengenal. Kalau pengenalan kita sedikit, maka kita dapat perubahan sedikit, gitu. Tapi kalau pengenalan kita luas, kita akan mendapatkan kemampuan yang luas. Makanya dikatakan dibebaskan dari kemampuanmu. Silakan aku dalam prasangkamu. Nah, gitu. Maka kita harus meningkatkan prasangka atau meningkatkan kedudukan. Nah, itulah kaji tadi, insya Allah. Dari tak, sa, wa, fa. Nah, itu kan. Nah, itu makanya dikatakan fayakun. Gitu kan. Nah, di situ kan kita ada fa, ya. Ya adalah wujud Allah yang menerima dan memberi. Fa adalah batin yang bersembunyi di dalam yang menerima dan yang memberi. Entah siapalah yang menerima, entah siapa jugalah yang memberi, aku dalam prasangkamu. Kalau kamu katakan aku, berarti aku. Nah, kalau kamu prasangka kamu, ya sudah kamu. Nah, gitu. Nah, itu yang dikatakan fa'ya tadi. Gitu. Jadi yang diharapkan oleh Allah, berubahlah menjadi af'al. Gitu ya. Paham? Insya Allah. Ya, izin melanjutkan Bu ya, tentang kodrat adalah berangkasnya Tuhan Bu ya. Kalau berangkas itu kan tempat menyimpan sesuatu yang berharga. Maksudnya gimana tuh? Ya. Berangkas itu adalah gudang. Mau Tuhan ada, mau jin ada, mau hantu ada, mau apa aja. Mau apa lah. Jadi apa aja ada di situ. Mau ketemu siapa? Nabi, masuk kamar saya ada tuh. Mau ketemu siapa? Malaikat. Nah, sini. Tidak ada kekurangan di situ. Itulah diri rahasia tadi. Kenapa? Tidak ada tempat semua bersembunyi kecuali dalam rahasiaku sendiri. Gitu. Paham? Insyaallah. Insyaallah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baik jamaah. Insyaallah mari kita nanti ketemu lagi 10 menit yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.